Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ricky Road Bike. Jadi gue udah lama banget nggak upload video konten terbaru karena gue kemarin sempat ganti sepeda sih guys. Jadi kalau kalian lihat sebelumnya di video dulu itu banyak banget orang kiranya kan selalu pakai wah Ricky 100 nih. Ternyata nggak, sekarang ganti ke Winspace T1500. Nah, sebenarnya Winspace ini cukup menarik ya guys, karena kemarin juga dipakai sama pembalap kejurnas namanya Terry Yuda. Dia podium 1 dan menurut gua sebenarnya Winspace ini salah satu Chinese brand yang lumayan terkenal ya sekarang ya mendunia. Emang dari dulu gue senangnya frame aero. Kemarin gue udah cobain 107, ternyata kurang stiff. Setelah gue pindah ke Winspace T1500 itu perubahan gue lumayan banyak drastis. Dari FTP gue naik juga, AVG gue juga lumayan. Ditambah lagi sebenarnya gue banyak update part-part baru yang gue ganti, sehingga mempermudah gue untuk dapetin speed yang lebih akurat. Terus juga durability gue juga lebih kuat, lebih semangat karena sepeda baru juga gitu. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung cekidot buat lihat apa-apa aja yang udah gue ganti. Di sini kalian bisa lihat gue pakai Shimano Di2 ya, yang 105. Nah, kenapa sih gue pakai Shimano 105 Di2? Sebenarnya gini guys, karena kemarin itu pas banget bulan Februari gue itu ganti Winspace T1500. Ternyata keluar Shimano Di2 yang 105. Jadi kemarin gue memang udah siapin budget khusus untuk Shimano Tegra yang Di2 yang 12 speed. Ternyata keluar yang 11 speed nih, yang 12 speed juga nih yang Shimano 105. Nah, menurut gue setelah gue timbang-timbang perbedaannya dari secara budget, dari segala durability-nya juga, sama movement si pass shifting itu ternyata nggak beda-beda jauh sama Ultegra yang Di2 yang 12 speed. Jadi gue tertarik untuk punya Shimano 105 Di2. Nah, kalau kalian lihat nih di sini sebenarnya shifternya tuh mirip banget sama Ultegra dan Mula S ya guys. Gue suka banget sih sama bentuknya karena memang udah kelihatan banget ini shifter Di2 gitu loh. Menurut gue juga untuk perpindahannya cepat banget. Maksudnya dibanding mekanik ya jauh lah Di2 ini. Menurut gue ini salah satu pilihan cermat kalau kalian buat para cyclist pemula gitu, atau yang modelnya mau ke jenjang lebih serius tapi mau pakai dia itu, kalian bisa nih, gue rekomen banget pakai Shimano 105 dia itu karena dia juga udah kan elektronik tuh, jadi nggak usah khawatir lagi kalau misalnya kabel putus jalan lah atau apa gitu kan. Ini pakai Shimano 105 dia itu yang paling baru R7010. Cepet banget guys, nggak yang seperti yang kalian kira. Jangan kalian kiranya 105 tuh sebenarnya kurang lah, inilah ini itulah. Nah, kalau menurut gue pribadi sih, gue bukan atlet ya, jadi gue ngerasa cukup aja untuk pakai 105 Di2 ini gitu. 105 Di2 ini juga kan udah 12 speed guys, jadi udah cukup banget. Nah, sementara ini gue memang belum pakai yang 1128 atau 1130 karena gue masih belajar sih kayak buat nanjak gitu, jadi penyesuaian lah, ikutin kontur jalanan di sini. Jadi gue sekarang masih pakai sprocket 1134 12 speed. Itu udah cukup banget buat harian kota juga gitu kan. Buat kalau buat nanjak oke, buat flat juga oke, nggak masalah. Nah, yang paling menarik di sini adalah sebenarnya gue tuh kenapa ya? Kalian pasti bertanya-tanya kenapa gue pakai Ultegra ya? Karena gue itu kemarin juga sempat nungguin. Jadi sebelumnya gue sempat pakai yang 105 dia itu juga cranknya, tapi dia nggak tersedia centing untuk 5236, adanya 5034. Nah, sedangkan kemarin gue ngerasa ngicik banget pakai 5034 guys. Jadi gue upgrade ke Ultegra yang dia itu juga, yang R8010. Itu crank yang barunya kan yang dia itu tuh bentuknya kayak gini. Jadi gue suka banget sih, secara bentuk juga bagus. Terus juga memang kebetulan gue butuhnya yang centingnya 5236 gitu. Jadi ya gue ngerasa cocok sih. Mungkin kalau tadinya keluar 105 dia itu yang 5236 mungkin gue beli yang sana, cuma ternyata kan nggak ada stoknya. Gue mesti tunggu lagi tahun depan, nggak bisa gue kelamaan nunggu. Jadi gue terpaksa ambil yang Ultegra Di2 ini, cranknya yang R8070. Nah, untuk saddle gue sebenarnya pakai Pro Falcon. Sebelumnya itu gue pakainya Ergon yang apa ya, lupa gue, seri Dimensional Pro kalau nggak salah. Itu sebenarnya enak-enak aja, cuma kan bukan saddle untuk sepeda balap ya.
Nah, gue sekarang pakai ini, ngerasa cocok, lebarnya juga pas sama bokong gue, sekitar 1/3. Jadi gue ngerasa lebih cocok, lebih enak aja gitu pakai. Oh ya guys, langsung juga ngecek si frame Winspace T1500 ini udah UCI approve ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, framenya ACM Authorized Brand Manufacturer ternyata nggak UCI ini. Tenang aja guys, ini udah UCI approve. Terus juga si Terry udah kan kemarin udah pakai kemana-mana, buat balapan keluar negeri juga, dan mereka menang. Ada bukti minum Winspace ini ya bagus gitu. Nah, kita juga cek juga nih, kemarin gua ada pakai apa, pecak ya, apa teksnya. Nah itu lumayan enak nih, ternyata pedal cake-nya juga lumayan keras nih, jadi nggak gampang botolnya jatuh-jatuh di jalan gitu kan, karena kan sering banget kendala bidon jatuh di jalan kan. Jadi kalau gue sih ngerekomennya lu pada pakai tacak ini, terus juga pakai pedal cage-nya yang sama. Nah itu dijamin nggak bakal jatuh-jatuh sih. Kalau untuk pedal, sebenarnya kemarin gue tuh pakainya apa ya, Shimano apa ya, paling bawah, harga kisaran 700.000. Nah terus gue coba buat beraniin beli pedal yang harganya 2 juta ke atas, Lukeo Carbon. Ini belum seramik tapi udah oke banget sih kalau menurut gue ya. Selain ringan, terus juga lebih stiff, dan kalian bisa ganti tapalnya nih. Ini tuh ada yang tensionnya 12, ada yang 8 apa 10 gitu, gue lupa. Tuh lumayan enak sih, gue udah pakai ini sekitar berapa bulan, nggak ada masalah juga. Terus juga durability-nya mantep, bentuknya bagus, dan oke lah pokoknya. Nah kalau drop bar gue tetap pakainya yang sesuai dengan frame ya. Jadi gue kemarin memang beli frame baru ini terpisah dengan drop barnya. Gue pakai yang integrated zero. Ini uniknya adalah kalau kalian lihat drop bar lain itu kebanyakan panjangnya 9, 10, 11 atau mungkin 12. Nah kalau si integrated zero ini dia agak beda. Dia itu sorry guys, agak belum. Dia itu panjangnya sekitar kayak 8,5, terus 9,5, begitu seterusnya 10,5, 11,5, 12,5 gitu. Mungkin karena ngikutin si spek frame-nya ya, si Winspace T1500 ini. Untuk lebar bahu gue pakai yang ukuran apa yang kemarin 400 ya, jadi lebar 40 sesuai dengan bahu gue, untuk manuver enak juga. Dan ini karakteristik banget ya guys, kan kalau kalian lihat di video gue sebelumnya, gue itu pakainya Yoeleo H9V2 ya untuk polygon. Ternyata gue coba di sini kurang cocok karena tipe headsetnya dia lebih kecil. Nah ini memang salah satu alasan gue ganti dia itu ya karena frame ini sih. Karena frame ini kalau lu pada mau bikin integrated bisa, cuma kayaknya agak maksa karena posisi kabel agak nekuk dia. Jadi mesti ganti ya banyak lah intinya. Ya kalau gue sih emang temennya clean look ya. Nah terus kalau untuk bar tab gue tetap pakai Supakas. Rencana gue mau ganti mungkin bulan depan kalau gue sempat. Ini juga udah mulai kurang-kurang nih, tapi so far sih gue pakai ya udah sekitar ya 6.000 7.000 kilo lah. Itu so far enak banget sih, sampai kempes nih malah. Menurut gue salah satu brand yang rekomen juga. Nah lanjut ke ban, gue pakai GP 5000. Kenapa? Karena gue udah baca-baca juga. Jadi sebelumnya itu gue memang pakai apa ya kemarin, Vittoria Corsa Grapen ya. Nah itu lumayan enak, karakternya juga mantap, tapi dia keras banget menurut gue. Nah sedangkan si GP 5000 ini agak empuk, durability-nya juga secara kekuatan itu juga lumayan bagus, dan itu udah termasuk ban-ban yang mahal ya menurut gue, dan memang kualitasnya juga oke sih. Kalau untuk wheelset, gue tetap pakainya Lune Hyper guys. Jadi so far sih gue suka banget sama wheelset ini ya, karena harganya yang masuknya oke, terus juga kuat banget. Ini udah dites berapa kilo ya? Kalau di Strava gue yang baru sih tahun ini 7.000. Berarti kan gue ganti sebelum itu berarti ya sekitar 8 atau 9.000 lah. Mungkin itu gue lumayan enak sih pakai wheelset ini, dan nggak ada masalah sampai sekarang guys. Maksudnya untuk lu pada ngejar lubang atau kayak lewatin jalan rusak, lu pada nggak usah worry men. Ini juga udah bagus banget. Ya gue sih nggak di support ya sama Winspace, tapi memang gue cuma pengen cerita bahwa emang ini wheelsetnya bagus gitu, kuat, terus harganya juga value for money banget lah. Jadi kalian worth it banget sih kalau mau beli wheelset ini. Nah, untuk sekarang ini gue memang pakai yang D45. Mungkin kalau ada rezeki gue mau ganti yang D65 kalau nggak salah, itu dia lebih tebal. Jadi biar looknya tambah gahar, tambah tebal kan, tambah padat juga. Jadi mantep lah kalau dilihat. Terus lebih aero juga kalau misalnya di atas 40. Kalau ini sih di atas 40 enak, cuma memang ya namanya profil lebih tebal pasti lebih mantep lah.
Lanjut lagi, sebenarnya gue pakai IGP ini udah dari sebelumnya ya guys, maksudnya dari Stratos gue udah pakai IGP. Ini gue pakai tipe yang 320 karena gue ngerasa ya sebenarnya gue cukup juga untuk beli Garmin, cuma menurut gue belum begitu butuh karena di sini juga udah bisa lihat heart rate, terus juga bisa ngatur mapnya, terus juga bisa lihat speednya, cadence-nya, ya IRM juga segala macam udah komplit. Jadi menurut gue so far sih cukup ya, memang belum ada power meter karena gue sendiri juga kan nggak pakai power meter, harganya lumayan guys. Itu sih paling. Oke, sekian itu aja dari gua. Jangan lupa tetap stay tune karena mungkin gua banyak juga bakal upgrade yang lain, ntar beli apparel atau mungkin aksesoris buat road bike gua. Tetap stay tune di YouTube gua, Patrick Road Bike. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Thank you banget yang udah nonton. Thank you juga buat kalian udah support selama ini, buat komen-komen video gua. Ya mungkin kalau kalian ada masukan, kalian juga boleh juga komentar lah di YouTube gua gitu. Kira-kira Mas Ricky, lu pernah ganti ini nggak? Kira-kira gue ada rekomendasi nih pakai ban ini, atau mungkin pakai aksesoris satu part yang lain-lain. Kalian boleh langsung aja komen di YouTube gue. Thank you banget guys. Salam road bike.